Hello Technolovers, sistem internasional yang anarkis mengharuskan setiap negara menciptakan keamanan bagi negaranya sendiri. Korea Utara sebagai aktor dalam hubungan internasional menganut ideologi Jusei yang dipahami sebagai esensi penentuan nasib sendiri. Menyimpang dari ideologi tersebut, Korea Utara ingin membangun negara yang kuat, mandiri, tidak bergantung pada negara lain. Untuk menciptakan rasa aman, seseorang harus berupaya meningkatkan kekuasaan. Korea Utara fokus memperkuat kekuatannya melalui kemampuan militer melalui kebijakan Sogan Chongji. Lantas seperti apa kekuatan militer Korea Utara saat ini? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Korea Utara pada Senin 24 Juli 2023 menyatakan tidak ada kata akhir dalam upayanya memperkuat militernya. Hal ini merupakan bagian dari upaya nyata Korea Utara untuk membenarkan perluasan program rudal nuklir dan balistiknya menjelang ulang tahun besarnya minggu ini. Rezim Korea Utara telah meningkatkan retorikanya dan meluncurkan beberapa rudal menjelang peringatan 70 tahun penandatanganan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea 1950 hingga 53 pada tanggal 27 Juli yang diperingati sebagai hari kemenangan di Korea Utara. Dalam upaya untuk membenarkan kondisi perekonomiannya, Korea Utara juga mengatakan perang nuklir dapat terjadi jika Pyongyang tidak fokus pada pengembangan program nuklir dan rudalnya. Korea Utara sendiri mengalami kekurangan pangan dan lambatnya pembangunan ekonomi. Situasi ini diperburuk oleh sanksi global terhadap program nuklir dan rudal negara tersebut, serta penutupan perbatasan yang dilakukan sendiri setelah pandemi COVID-19. Beberapa pengamat mengatakan Korea Utara mungkin berusaha memperkuat persatuan internal dengan mengadakan parade militer skala besar yang bisa menandai hari kemenangan setelah peluncuran satelit yang gagal pada akhir Mei dan kesulitan ekonomi yang terus berlanjut. Nah, Korea Utara sendiri terus mengembangkan teknologi pertahanannya secara cepat dan berkelanjutan. Perkembangan ini berfokus pada senjata pemusnah massal, SOV, rudal balistik, dan peperangan informasi elektronik. Upaya peningkatan kekuasaan untuk menjamin keamanan nasional jelas menimbulkan permasalahan baru. Kemampuan militer Korea Utara yang semakin meningkat dipandang sebagai ancaman oleh tetangga dekat yakni Korea Selatan. Persepsi ini mungkin timbul dari ambiguitas lingkungan militer. Sektor militer mengalami pasang surut tersendiri, berbeda dengan hubungan politik antar negara. Dengan menggunakan pendekatan sifat persenjataan dan keseimbangan militer, terdapat dua ambiguitas dalam dunia militer. Pertama, sulitnya membedakan postur militer yang ofensif atau defensif. Dan kedua, karena perkembangan teknologi membuat sulit membedakan antara modernisasi senjata dan tujuan mempertahankan atau meningkatkan kekuatan militer. Tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan suatu negara dipahami sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaan negara lain. Di sisi lain, Korea juga mempunyai kelemahan. Mereka tidak memiliki senjata nuklir dan bahkan sistem pertahanan mereka tidak mampu melawan senjata nuklir Korea Utara. Lihat dari kemampuannya, Korea Utara mempunyai kemampuan untuk menyerang Korea Selatan, namun niatnya sendiri tidak dapat diukur. Ambiguitas ini terkait dengan kecenderungan suatu negara untuk membayangkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Studi ini menunjukkan bahwa ambiguitas ini menyebabkan Korea Selatan memandang kekuatan militer Korea Utara yang semakin besar sebagai sebuah ancaman. Nah, untuk lebih jelas, berikut kita akan ulas jumlah alutsista Korea Utara berdasarkan urutan kekuatan militer dunia. Kalau dari situs Global Firepower, Korea Utara menduduki peringkat ke-34 dari 145 negara di dunia, dengan indeks skornya 0,5118. Dengan total populasi sebanyak 25.955.138 jiwa, di mana Korea Utara merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia ke-55. Dan Korea Utara memiliki jumlah personel cukup banyak, yakni personel aktif sebanyak 1.200.000, 600.000 personel cadangan, 200.000 paramiliter, 110.000 personel angkatan udara, 850.000 personel angkatan darat, dan 60.000 personel angkatan lautnya. Wah, banyak juga ya. Selanjutnya kita ke sektor alat tempur udara milik Korea Utara, di mana pesawat tempur berjumlah 458 unit, pesawat serangan khusus 114 unit, pesawat pengangkut 1 unit, pesawat latih 169 unit, pesawat misi khusus tidak ada, helikopter militer 205 unit, dan helikopter serang sebanyak 20 unit. Untuk sektor udara, posisi Korea Utara di peringkat ke-11 dengan total armada sebanyak 947 unit.
Next, kita ke kekuatan darat, di mana Korea Utara sendiri memiliki total alat tempur daratnya sebanyak 58.509 unit, dengan rincian tank 6.645 unit, kendaraan lapis baja 38.944 unit, artileri kerak 5.000 unit, artileri derek 500 unit, proyektor roket 2.920 unit. Sementara di bagian maritimnya, Korea Utara memiliki total aset sebanyak 519 unit alat tempur, dengan 1 unit frigates, 4 unit kapal korvet, 35 unit kapal selam, 169 unit kapal patroli, 1 unit kapal perang ranjau, serta sisanya adalah kapal induk. Nah, kekuatan militer suatu negara biasanya sangat dipengaruhi oleh besaran anggaran militernya loh. Lantas berapa sih anggaran yang dikeluarkan pemerintah Korea Utara untuk sektor pertahanannya? Ya, pemerintah Korea Utara sendiri mengeluarkan biaya sebesar 4 miliar 500 juta US dollar atau setara 70 triliun 110 miliar rupiah. Untuk besaran anggaran militer, dilansir dari laman JFP, Korea Utara menduduki peringkat ke-45 dari 145 negara terdaftar. Lalu ada utang luar negeri di mana Korea Utara memiliki utang sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 77 triliun 900 miliar rupiah. Meski begitu, Korea Utara memiliki cukup besar cadangan emas dan devisa, yakni sebesar 5 miliar US dollar atau setara 77 triliun 900 miliar rupiah. Dan selanjutnya keseimbangan kemampuan belanja Korea Utara sebesar 38 miliar 500 juta US dollar atau setara 599 triliun 830 miliar rupiah. Wah, besar juga ya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan logistik dan sumber daya alamnya. Berikutnya, kita lihat sektor logistik Korea Utara. Angkatan kerja 14 juta jiwa, kapal sipil 264 unit, pelabuhan dan terminal utama 7 unit, bandara 82 unit, cakupan jalan raya 25.554 km persegi, rel kereta api 7.435 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak 0 BBL, konsumsi minyak 20.500 BBL, cadangan minyak 0 BBL. Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah Korea Utara akan terus meningkatkan kekuatan militernya lagi dan lagi? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching and bye!